Halo teman-teman, salam jumpa kembali dengan saya Anto di Accurate Channel. Langsung saja kita seperti yang ada di judul, yaitu akan membahas bagaimana cara melihat jurnal transaksi di Accurate. Karena kita tahu sendiri ya, begitu Accurate membuat transaksi seperti sales invoice atau apapun yang itu terkait dengan keuangan, otomatis akan membentuk jurnalnya. Dan kita bisa melihat jurnal itu di setiap transaksi. Dan di sini juga akan dijelaskan mengapa jurnalnya ke akun itu, gitu ya. Langsung saja sebagai contoh, kita ke penjualan, lalu kita klik faktur penjualan, lalu kita isi penjualannya ya. Contoh kita akan menjual ke bapak ini, lalu barang yang akan kita jual yang ini aja nih, AC Sharp AHAP yang ini ya. Kita jual satu, harganya sekian, ada PPN nya. Terus kita preview ya, agar bisa dilihat jurnalnya ini harus di preview dulu, kalau nggak di save dulu. Kalau belum, itu belum terbentuk jurnal, jadi harus tersave dulu dengan cara ke layar ini udah otomatis menyimpan juga. Nah, setelah di preview seperti ini, invoice ini sudah tersimpan di sistem, dan ini sudah ada jurnalnya. Kita bisa lihat di sini nih, lihat jurnal ini ya. Jadi jurnal transaksinya adalah piutang usahanya 3.400.000, penjualan elektroniknya adalah sesuai dengan piutangnya. Di sini ada HPP-nya, artinya harga modal dari barang yang kita jual. Kenapa ke HPP elektronik? Lalu ini ada persediaan elektronik. Nanti ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Oke, sekarang di sini ada piutang usaha. Otomatis jurnal yang terpakai adalah yang ada di sini nih, piutang usaha. Ini akun ini yang muncul di saat invoicing akan terjurnal di piutang usaha gitu. Selanjutnya, kenapa di sini ada penjualan elektronik, HPP elektronik, dan persediaan elektronik? Itu ada di barangnya. Jadi kalau kita bisa lihat ke persediaan barang dan jasa, yang kita jual tadi adalah AC Sharp AHAP yang ini ya. Di barang dan jasa kita cari barang itu yang ini ya. Kalau kita lihat, kita edit barang ini, double klik saja, lalu kita lihat ke akun-akun. Nah, jadi di sini ada akun default untuk barang ini. Kalau dia masuk stok, otomatis akan menjadi persediaan elektronik, gitu ya. Kalau masuk ke penjualan akan diakui sebagai penjualan elektronik. Kalau dia HPP-nya juga dianggap sebagai HPP elektronik. Ini akun-akun inilah yang menentukan pada saat barang ini dijual di sales invoice yang ini akan menghasilkan jurnal seperti ini. Penjualan elektronik, HPP elektronik, persediaan elektronik. Beda kasus lagi, kita jual barang yang lain ya. Sebagai contoh, kita buat faktur satu lagi. Kita jual ke yang ini. Ini nanti akan menjadi piutang usaha. Terus barang yang akan kita jual contoh adalah amplas kayu. Amplas kayu kita jual 10 lembar 35.000, ada PPN nya ya. Oke, setelah itu kita ke layar. Lalu kita lihat jurnal dari transaksi amplas kayu ini. Nah, otomatis di sini adanya penjualan, HPP, dan persediaan doang. Itu otomatis yang di set ke barangnya di akun-akun barangnya adalah ini. Kalau mau bukti, kita coba ke sini ke barang dan jasa, lalu kita lihat amplas kayu yang ini, kita edit, lalu kita lihat akun-akun. Nah ya, sudah jelas di sini bahwa amplas kayu begitu kejual akan dianggap sebagai penjualan aja gitu ya, akun penjualan gitu. HPP juga akun HPP. Nah, sebenarnya kalau kita buat barang baru itu akan mengikuti default account yang ada di settingan preferensi. Di sini di persiapan preferensi ini adalah default account barang. Jadi kalau kita buat barang baru, maka persediaan akan masuk ke sini. Terus penjualan akan masuk ke sini dan sebagainya. So, kalau kita buat barang baru, persediaan barang dan jasa, kita buat barang baru. Sebagai contoh adalah mesin cuci.
Di sini kita bisa lihat akun-akunnya adalah ngambil yang default yang tadi, tapi kita bisa mappingkan kita maunya terjurnal ke akun apa gitu kalau kita menjual mesin cuci ini. Jadi akun-akunnya bisa dimappingkan saat membuat barang baru ya, yaitu kita mapping persediaannya adalah misalkan persediaan elektronik, terus akun penjualannya kita masukkan mesin cuci ini ke penjualan elektronik, retur penjualannya juga untuk mesin cuci ini retur penjualan elektronik, potongan penjualan biarkan, ini biarkan, HPP adalah HPP elektronik. Akun retur pembelian pastikan sama dengan akun persediaan ya, ini tinggal di copy saja lalu kita paste di sini, yaitu persediaan elektronik ini harus sama ya, akun persediaan dan akun retur pembelian. Kalau yang paling bawah biarkan apa adanya seperti itu lalu kita oke. Oke, tadi sudah kita jelaskan sekilas mengenai kenapa terjurnalnya ke akun-akun ini, karena dia ada di akun-akun dari master barang itu sendiri ya, Melas Kayu, dan ini ada AC Sharp, masing-masing di daftar barang dan jasa akunnya adalah terset ke akun yang berbeda. Nah, selain itu sesuai judul juga untuk melihat jurnal dari transaksi tadi, selain di pojokan, cara yang pertama tadi kita udah lihat contohnya ya, yaitu dengan cara klik show jurnal yang ada di sini. Ini hasilnya, jurnal yang dihasilkan oleh Sales Invoice Accurate. Lalu cara kedua, kita bisa lihat dari daftar ke buku besar, kita lihat histori buku besar. Kita mau lihat jurnal yang terjadi tanggal berapa, sebagai contoh hari ini saja 30 April ke 30 April, kita bisa lihat di sini. Ini jurnal yang terbentuk di hari ini dari transaksi kita. Kalau mau di print sebagai report CL juga kita tinggal klik print aja gitu. Selain itu untuk melihat jurnal juga bisa lihat di laporan, daftar laporan. Di sini ada buku besar, di sini ada keseluruhan jurnal. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa tinggal di oke saja. Itu kurang lebih cara melihat jurnal di Accurate yang berasal dari transaksi yang kita input. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channelnya dan selamat bekerja kembali.